Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Azahra, program studi pendidikan bahasa Inggris kelas 2A. Dan di video ini saya akan menyampaikan hasil analisis dan review saya mengenai film The Ron Clark Story dari sudut pandang psikologi pendidikan. Pertama ada konteks sosial dan perkembangan sosio-emosional. Film ini menunjukkan bahwa benar konteks sosial anak, keluarga, teman, dan sekolah sangat berperan penting dalam pengaruh perkembangan sosio-emosional anak. Untungnya, Mr. Clark mampu dan betul-betul paham tentang semua 8 tahapan sosio-emosional anak. Sehingga Mr. Clark dapat menempatkan dirinya di posisi guru untuk anak-anak ini. Yang kedua ada variasi individual. Pada awalnya, kelas ini diisi oleh siswa dalam kategori difficult child, agreeableness, kasar, curiga, dan tidak kooperatif, conscientious, tidak rapi, roboh, dan impulsif. Namun, anak-anak ini mempunyai potensi di bidangnya masing-masing, dan dengan teori pendekatan, inteligensi, serta cara belajar atau berpikir yang Mr. Clark terapkan itu berhasil pada anak-anak ini, sehingga anak-anak ini dapat berubah menjadi lebih baik dan dapat mengembangkan potensi apa yang ada pada dalam dirinya masing-masing. Dan juga bahkan anak-anak ini bisa menjadi lebih baik dari kelas unggulan di sekolah tersebut. Yang ketiga adalah teori belajar yang digunakan. Di film ini terdapat beberapa teori belajar yang digunakan, namun saya akan membahas dari segi teori humanistik. Di mana teori ini bagaimana kita dapat bisa memanusiakan manusia, di mana Mr. Clark sangat memperhatikan empatinya. Ia melakukan pendekatan secara individual dengan mengunjungi rumah murid-muridnya. Mr. Clark mencoba untuk menyampaikan dan menyesuaikan dengan kondisi murid-muridnya dan kerap kali ikut bermain bersama muridnya. Ia juga sangat sabar dalam menghadapi murid-muridnya yang memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda-beda dan bekerja sama dengan para orang tua. Mr. Clark tidak segan untuk melakukan pendekatan individual dengan setiap muridnya, dengan mendatangi rumah mereka untuk mengetahui permasalahan yang muridnya alami hingga membantu mereka mengatasi permasalahan tersebut agar mereka dapat belajar dengan baik. Selain itu, Mr. Clark juga tidak memaksakan muridnya untuk unggul di semua mata pelajaran. Mr. Clark mencoba mengembangkan kemampuan mereka sesuai bidang yang mereka sukai, sehingga pada ujian akhir mereka mendapatkan nilai yang memuaskan. Yang keempat ada pengelolaan kelas. Pada mulanya, Mr. Clark benar-benar kesulitan, bahkan ia sempat membentak dan frustasi di hadapan siswa-siswinya akibat tidak tahan dengan kerebelan mereka. Namun, hal itu yang membuat Mr. Clark mulai sadar dan mulai menerapkan berbagai metode agar bisa mengelola kelasnya, mulai dari memperhatikan kondisi kelas dan penerapan dimensi-dimensi kelas serta asas-asas kelas yang baik. Kesulitan dan gangguan dalam belajar. Tentu saja Mr. Clark sangat menghadapi berbagai macam kesulitan karena mengingat kelas yang ia ajari adalah kelas yang paling rendah yang berisi oleh anak-anak yang nakal. Di antaranya adalah keadaan lingkungan sekitar yang tidak mendukung, kurangnya kepedulian orang tua terhadap pendidikan anaknya, peserta didik yang nakal dan sulit diatur, peserta didik yang kurang nyaman belajar di kelas, dan kepala sekolah yang mengabaikan potensi perubahan yang bisa Mr. Clark bawa karena metode yang ia gunakan itu baik dan efektif. Terakhir ada motivasi belajar. Mr.
Clark berhasil mendapatkan atensi dari siswanya lewat pendekatan emosional melalui teori humanistik sehingga mudah baginya untuk memberikan dorongan ke siswanya untuk senantiasa semangat dan terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan di akhir, Mr. Clark memberikan reward kepada seluruh siswanya dan membuat mereka serta orang tua mereka sadar akan potensi hebat yang mereka punya, dan pada akhirnya para orang tua tersebut bangga akan apa yang anaknya bisa raih. Cukup sekian apa yang dapat sampaikan melalui video ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.